Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatihatur Rohma dengan NIM 24841301176 asal kelas dari kelas BKI 2E. Di sini saya akan menyetorkan video simulasi ujian tajwid teori. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu di bawah ini yang merupakan huruf dari laqab janbiyah adalah jawabannya yaitu dod, karena hurufnya cuma dod. Terus yang kedua, sin, huruf sin pada bacaan di samping merupakan hukum bacaan, jawabannya itu mad lazim harfi mukhafaf, karena itu merupakan huruf yasin itu merupakan huruf khawatih suwar dan dibaca sesuai dengan bunyi huruf hijaiyah, terus tidak mengandung unsur idgham. Terus yang ketiga yaitu soalnya itu huruf shin tempat keluarnya dari makhraj, jawabannya itu wastul lisan karena adanya di tengah lidah dan hurufnya itu jim, shin, ya. Terus yang keempat yaitu manakah di bawah ini yang merupakan contoh al-qamariyah? Nah, jawabannya yaitu di lafaz wal qurab, karena alif lam bertemu dengan qaf. Qaf ini termasuk ke dalam huruf qamariyah. Terus yang kelima yaitu soalnya bacaan idgham mimi terdapat pada kalimat, jawabannya yaitu qaubihim makanu. Nah, alasannya yaitu karena mim sukun bertemu dengan mim. Terus yang soal nomor 6 yaitu huna merupakan bacaan yang keluar dari makhraj, jawabannya yaitu al-khaisum. Sebabnya cara baca huna itu harus dengung. Terus yang ketujuh itu huruf ro pada bacaan majareha disebut dengan, jawabannya itu imala. Alasannya karena memiringkan bunyi fathah ke kasro. Terus yang kedelapan yaitu soalnya di bawah ini yang merupakan huruf ikhfa akrob kecuali. Nah, jawabannya yaitu yang A, zai, karena huruf dari ikhfa akrob itu ada huruf dal, ta, dan to. Terus yang kesembilan, ada berapakah laqaf huruf? Nah, jawabannya itu ada 10. Terus yang ke-10, soal ke-10, irham huma, huruf ro pada bacaan di samping merupakan hukum bacaan, jawabannya ro tafkhim, karena ro sukun sebelumnya ada hamzah wasol dan dibaca dengan tebal. Terus soal yang nomor 11 yaitu alif lam pada bacaan pada bacaan walaili merupakan contoh bacaan, jawabannya itu alif lam syamsiyah, karena di situ lam alifnya pertama bertasdid, terus yang kedua itu bertemu dengan huruf syamsiyah. Terus nomor 11 yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil napas merupakan pengertian dari, jawabannya itu waqaf sakta, karena menghindar kesalahpahaman makna. Terus yang ke-13 yaitu soalnya ya rohu ahad, hadomir pada bacaan tersebut merupakan contoh bacaan, jawabannya itu matsilah towila. Alasannya karena berharokat kasro dan bertemu dengan hamzah. Terus soal yang ke-14 yaitu ainain, bacaan di samping terdapat hukum bacaan, jawabannya yaitu madlain. Terus yang ke-15 yaitu la uqsimu, terdapat hukum bacaan, jawabannya yaitu mad jaiz munfasil, karena mad tabi'i bertemu hamzah. Terus bertemu hamzah di lain kalimat. Terus yang ke-16 yaitu soalnya tanwin bertemu dengan hamzah wasol merupakan pengertian dari, jawabannya nun iwad, nun iwad atau disebut dengan nun wikoya atau nun ziyadah nama lainnya, ya. Terus yang ke-17 soalnya di bawah ini yang merupakan sifat dari huruf mim kecuali, jawabannya inhirof, karena di inhirof itu cuma ada huruf lam dan ro. Terus yang ke-18 huruf shad pada kalimat bimuswayitir merupakan contoh bacaan, jawabannya yaitu isbatu shad karena menetapkan bunyi shad. Terus yang ke-19 al-akbar, nama tanda waqaf di samping adalah waqaf tam, karena di situ ada tanda waqaf qaf lam ya.
atau nama lainnya juga waqaful aula. Terus nomor 20 yaitu hamzah pada lafaz aniyati adalah contoh bacaan jawabannya mad badal. Alasannya itu karena hamzah bermad di awal kalimat. Terus nomor 21 wa innahu ala hadomir pada ayat di samping merupakan contoh dari hukum bacaan. Jawabannya mad silah qosiro. Alasannya karena diapit oleh dua huruf hidup dan tidak bertemu dengan hamzah. Terus yang kedua-dua soal nomor 22 yulad, bacaan di samping terdapat hukum bacaan. Jawabannya yaitu qalqalah sugro. Alasannya karena sukun asli di akhir kalimat. Terus selanjutnya soal nomor 23. Di bawah ini contoh dari isbat adalah jawabannya itu bimusoitir karena alasannya menetapkan bunyi shot. Terus soal nomor 24 lafaz di samping merupakan contoh dari hukum mad. Jawabannya mad lazim ilmi musakol. Alasannya karena mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasdid. Terus soal nomor 25 di bawah ini yang bukan sifat dari huruf dod adalah inhirof. Jawabannya karena alasannya karena hurufnya cuma ada lam dan ro. Terus nomor 26 contoh dari idgham mutaqoribin terdapat pada lafaz fakul robi. Alasannya karena dua huruf berdekatan mahrojnya dan sifatnya itu inhirof. Terus kemudian yang satu sukun dan yang satunya hidup. Terus soal nomor 27 huruf nun pada lafaz la ta'manna adalah contoh bacaan. Jawabannya itu huna musyaddadah karena alasannya karena isyarah doma di tengah-tengah huna. Terus yang ke-28 huruf lam pada lafaz alif lam mim adalah contoh bacaan. Jawabannya mad lazim harfi musakol karena dibaca sesuai dengan huruf asli dan mengandung unsur idgham. Terus soal nomor 29 yaitu as-sabiqun. Tanda wakaf di samping adalah wakaf qobih karena di situ ada lambang lam alif atau cara bacanya itu harus lanjut. Terus yang ke-30 salama, kalimat di samping terdapat hukum bacaan mad iwad. Alasannya itu karena tanwin di akhir kalimat. Terus nomor 31 di bawah ini manakah contoh dari bacaan tasil? Contohnya jawabannya itu jamiyu karena menggelombangkan bunyi hamzah yang kedua. Terus ke-32 lia belua, alif pada sifir di samping disebut dengan alif qosor atau alasannya karena bukan alif asli. Terus nomor 33 di bawah ini manakah contoh dari sifir mustatil? Jawabannya itu as-sabila. Alasannya karena dibaca panjang saat diwakafkan. Terus nomor 34 al-ana, kalimat di samping merupakan contoh dari mad lazim ilmi muhafaf. Alasannya itu karena mad badal bertemu huruf sukun dalam satu kalimat. Terus soal yang nomor 35 yaitu di bawah ini manakah contoh dari sifir mustadir? Jawabannya yaitu liyarbua. Alasannya karena disukunkan. Terus yang ke-36 yaitu di bawah merupakan contoh dari mad tamkim kecuali. Jawabannya itu al-baiti karena ianya hanya satu. Terus yang nomor 37 yaitu Quran dan hamzah pada bacaan di samping merupakan contoh dari mad tabi'i karena hamzah tidak di awal kalimat. Terus nomor 38 di bawah ini yang bukan contoh dari mad aridil sukun adalah kita bil abrori lafi illiyin. Kan alasannya yaitu ini soal yang bonus nih, yang 38 soal bonus. Terus nomor 39 aulahu wang fadu, huruf nun kecil pada ayat di samping disebut semua benar karena bisa disebut dengan nun wikoya, terus nun iwad, nun ziyadah. Nah, jadi jawabannya itu semua benar. Terus yang ke-40 fihi muhana, hadomir pada ayat di samping merupakan contoh bacaan mad silah mubalagho. Alasannya yaitu karena
fihinya dibaca panjang dan mengandung faedah mubalagho. Terus nomor 41 yaitu lafaz Allah pada bacaan basmalah disebut dengan lam jalalah tahfif. Alasannya yaitu karena sebelum lam jalalahnya berharokat kasro. Terus 42. Di bawah ini huruf yang keluar dari makhraj tulisan mau tulisan air ulia kecuali jawabannya yaitu tak, karena hurufnya yaitu cuma ada 3 yaitu dal tato. Terus 43 yaitu istitola artinya memanjang. 44 di bawah ini huruf dari lakob zalkiyah adalah lam ronun, alasannya karena ada di ujung lidah. 45 huruf sin pada lafaz tosin mim merupakan contoh dari bacaan mad lazim harfi musakol, alasannya karena ada huruf khawatir suar yang dibaca sesuai bunyi asli dan mengandung idgham. Terus yang 46 kullu firqin huruf ro pada lafaz di samping disebut roza wazwajhen karena huruf istilah didahului kasro didahului ro sukun dalam satu kalimat, atau bisa dibaca dengan senyum atau bisa dengan lucu. Terus yang ke 47 di bawah ini manakah contoh dari bacaan nakal, yaitu biasalismu, alasannya karena memindahkan harokat hamzah ke lam untuk mempermudah bacaan. Terus 48 ada berapa sakta dalam Al-Quran? Ada 4, yaitu ada pada surat Yasin, Kahfi, Al-Qiyamah, dan Al-Mutaffifin. Terus yang ke-49 menurut riwayat Imam Hafiz ada berapa bacaan imalah dalam Al-Quran? Yaitu ada 1 yang berbunyi majreha doang kan. Terus yang nomor 50 terakhir yaitu ada berapa jumlah hukum pada pembagian mad far'i yang sudah kita pelajari? Ada 15, jawabannya ada 15. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.